Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Saya sangat senang Bapak Ibu ada di sini dalam kondisi gerimis mengundang gitu ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu ada di sini karena bersyukur Tuhan Yesus udah baik dalam kehidupan kita, benar? Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus sekali lagi. Walaupun kemarin-kemarin sempat banjir di mana-mana, saya yakin buat jemaat Hope Jembatan 2 banjir berkat. Amin. Banjir sukacita. Saudara, nggak berasa bulan Februari. Bulan Februari tanggal 1 hari ini. Januari kayak menguap aja begitu ya, cepet banget. Nah, kita masih bicara mengenai buah dalam hubungan dengan Tuhan. Salah satu bentuk konkretnya buah hubungan dengan Tuhan itu adalah iman, saudara. Tapi iman itu ada tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya itu diri kita sendiri. Cara kita berpikir, logika kita berpikir. Itu tantangan iman, saudara. Iman itu kan harus dilakukan ya, benar ya. Iman itu harus dilakukan. Tapi pada saat melakukan perbuatan iman, saudara, itu pikiran kita mengganggu, logika kita mengganggu. Kayaknya gak masuk akal ya. Kayaknya itu mah firman Tuhan buat mereka aja lah, bukan buat saya. Logika kita memproses firman Tuhan, memproses perbuatan-perbuatan iman yang harusnya kita lakukan. Dan logika kita bisa menghambat kita untuk melakukan perbuatan iman. Jadi judul tema siang hari ini adalah iman versus logika. Iman versus logika. Banyak keputusan dalam hidup ini harus kita ambil, saudara. Banyak yang kita ambil berdasarkan logika. Saya di kantor juga, karena kebetulan perusahaan IT gitu ya saudara. Saya juga gak ngerti IT. Tapi kadang-kadang kalau ngomong sistem sama teman-teman programmer gitu ya, saya bisa nyambung. Karena apa? Saya logik gitu ya, logik berpikir gitu. Saya logik berpikir bahwa oh iya ini sistem, dia baca datanya ke sini, dia menghasilkan ini, harusnya bisa begini. Itu logika saudara, logik sistem. Walaupun kita nggak ngerti, saya masih bisa melakukannya. Nah, sebelum jauh mengenai iman dan logika, saya mau membagikan mengenai iman dulu. Definisi iman saudara. Definisi iman itu diambil di Ibrani 11 ayat 1. Saya sengaja ambil dari terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup saudara. Supaya nanti kita lebih jelas, lebih clear. Kita baca bareng-bareng ya saudara. Ini karena ayat Alkitabnya udah ada di sini. Saudara tuh gak perlu megang-megang handphone lagi. Baca aja yang di dalam layar ya. Baca aja yang dalam layar. Yang keras saudara. Jadi gak perlu megang handphone kecuali untuk mencatat saudara. Untuk mencatat boleh gitu ya. Jadi saudara kita baca bareng-bareng yang terjemahan baru dulu. Ibrani 11 ayat 1 ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ini yang firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Ini Ibrani 11 ayat 1b. Ya, kita baca bareng-bareng saudara ya. 1, 2, 3. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum kita lihat sekarang. Jadi iman itu bicara begini saudara. Karena kita di dalam Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Setelah meninggal kita kemana? Ke dalam surga. Saudara sekarang udah di dalam surga belum? Belum, masih di dunia. Dengan kita percaya seperti itu, kita berarti memiliki iman. Iman itu seperti itu. Kita percaya walaupun kita belum menerima. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Karena sakit penyakit saya setelah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Tapi kita hari ini masih sakit. Masih gak enak perut. Kita udah berdoa. Tapi kita yakin Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Itu namanya iman. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Memelihara perekonomian kita. Walaupun hari ini saya masih kekurangan, tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus baik, pasti memelihara saya. Itu namanya iman. Jadi iman itu percaya walaupun kita belum mengalami saudara. Itu namanya iman. Selanjutnya logika saudara.
Logika itu adalah jalan berpikir, nalar, akal sehat saudara. Adalah jalan pikiran yang masuk akal. Logika itu buat setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita dididik di dalam rumah. Bagaimana kita mengenyam bangku pendidikan. Seberapa tinggi kita pendidikan kita. Atau seberapa banyak lingkungan kita. Seberapa banyak kita memiliki teman-teman yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Itu logika saudara. Akal sehat. Setiap orang berbeda-beda. Logika saya dengan logika Pak Santo mungkin berbeda. Cara saya menilai sesuatu berdasarkan logika dengan saya dengan Ko Awi mungkin bisa berbeda. Berbeda-beda saudara. Logika itu adalah gimana kita cara berpikir secara sehat, menilai sesuatu berdasarkan logika. Pikiran yang masuk akal saudara. Banyak hal yang kita lakukan berdasarkan logika. Tapi kadang-kadang iman berkata sebaliknya saudara. Benar? Kita secara logika, saya kan gak salah ya. Ngapain saya mengampuni dia? Ngapain saya mesti duluan ngomong sama dia? Dia yang salah kok. Itu logika. Logika begitu ya saudara ya, benar ya? Logika saudara. Tapi iman bicara mengenai kita harus mengampuni saudara. Logika sama iman tuh kadang-kadang berseberangan. Enggak sama saudara. Kadang-kadang kita harus menyempatkan iman di atas logika saudara. Tapi sebelum itu iman tanpa logika itu juga bahaya saudara. Iman tanpa logika itu membuat kita lupa atau tidak mengerjakan tanggung jawab kita. Contoh, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Saya lagi sakit nih saudara, ceritanya. Misalkan gitu ya. Misalkan saya lagi sakit, enak badan nih, meriang dari kemarin gitu ya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya, pasti sembuhkan saya. Tapi saya gak minum obat saudara. Saya gak ke puskesmas. Tanggung jawab sayanya gak dikerjakan. Itu salah saudara. Iman tanpa logika itu bahaya. Kita bisa membabi buta, mengandalkan iman tapi melupakan tanggung jawab kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya. Kehidupan saya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mencukupi kehidupan saya. Tapi saya gak mau kerja saudara. Saya punya ternak, saya nggak mau urusin. Mesin-mesin saya yang rusak untuk membajak sawah saya nggak beresin. Apakah itu benar saudara? Itu nggak benar. Iman itu harus diikuti dengan logika. Supaya apa? Saudara mengerjakan yang menjadi bagian saudara. Yaitu tanggung jawab mengerjakan bagian kita. Bagian kita apa? Memikirkan, merencanakan, dan melakukan saudara. Jangan lupa, imannya udah pasti benar. Tapi jangan lupa ada tanggung jawabnya kita yang harus kita lakukan. Yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Memperbaiki peralatan kalau kita bekerja atau dagang gitu ya. Kita mesti melakukan yang menjadi bagian kita. Jangan cuman mengandalkan iman tanpa logika. Harus penting saudara. Selanjutnya, logika tanpa iman. Logika tanpa iman juga bahaya saudara. Logika tanpa iman itu kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti kita putuskan. Kita baca di Amsal 3 ayat 5-7 saudara. Di sini baca yang besar, yang keras ya saudara ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ini dari firman Tuhan ini, saya cuma satu yang menegur saya. Satu kata, jangan sok pinter kata Tuhan. Jangan sok pinter. Terus mengandalkan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Logika kita terbatas saudara. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Logika kita, pemikiran kita terlalu sempit buat Tuhan. Kalau kita mengandalkan logika tanpa iman, maka kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah merasakan karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan mujizat
dalam kehidupan kita. Karena kita itu merasa Tuhan itu ada tapi gak penting buat kehidupan kita. Mujizat itu gak akan kita pernah rasakan. Karya Tuhan yang ajaib itu gak pernah kita akan merasakan. Gak ada kita menyerahkan diri sama Tuhan. Yang ada kita gampang putus asa. Pada saat kita melakukan sesuatu gagal. Melakukan sesuatu gagal. Melakukan sesuatu lagi gagal. Kita merasa ini udah gak bisa lagi. Kita akan melupakan bahwa ada kuasa yang lebih besar yang bisa membantu kita. Pada saat kita tidak pernah mengandalkan iman. Nah saudara, kita iman dan logika saudara. Gampang gak kita melakukan keputusan kita itu mendahulukan iman melampaui logika? Gampang apa susah? Susah saudara, benar susah. Tapi saudara, banyak fakta di Alkitab yang mencatat bahwa kita itu pernah melakukan perbuatan iman yang melampaui logika. Saya sengaja mencatat itu fakta saudara, fakta di Alkitab. Jadi bagi saudara-saudara yang masih memiliki pengertian bahwa Alkitab itu adalah dongeng, kalau Alkitab itu adalah tulisan orang mengarang-ngarang, kalau saudara masih ada yang memiliki pengertian bahwa Alkitab itu adalah karangan orang berdasarkan imajinasinya aja, salah saudara. Alkitab itu adalah catatan sejarah dan itu pernah terjadi dulu-dulu. Alkitab itu catatan sejarah saudara, bukan dongeng, bukan tulisan orang yang mengada-ada gitu ya. Catatan sejarah dan pernah terjadi saudara. Dan itu dibuktikan dengan catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang lain gitu ya saudara. Makanya saya tulis fakta di Alkitab. Supaya saudara-saudara Alkitab kita itu catatan sejarah saudara. Oke, kita baca pertama dari iman Abraham saudara. Iman Abraham untuk mendapatkan anak cucu. Kita baca di Ibrani 11 ayat 11 ya saudara ya. Kita baca yang gede, 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi saudara, karena iman Abraham, dia memperoleh anak cucu. Saudara, Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan itu memiliki anak seperti pasir di pantai, bintang di langit. Tapi pada saat sampai dengan istrinya Sarah itu mati haid, dia belum punya anak saudara. Secara logika, bisa punya anak enggak? Tapi janji Tuhan, faktanya, bahwa Sarah itu tetap memiliki keturunan, yaitu Ishak. Dan Ishak memiliki anak 12 yang adalah suku-suku di Israel. Jadi fakta di Alkitab itu bisa membuat Abraham itu seseorang yang memegang janji Tuhan. Dan dia mendapatkan anak dan cucu yang banyak. Secara logika gak bisa. Tapi karena Abraham berpegang teguh pada janji Tuhan dan menjaga imannya, maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Amin. Yang kedua, Musa. Musa pada saat membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba orang Mesir tuh kok orang Israel dikasih keluar ya? Dikejar saudara. Ini ceritanya begitu, dikejar oleh orang Mesir. Dikejar orang Israel dan dipimpin oleh Musa itu terpojok di Laut Merah saudara. Ini di Keluaran 14 ayat 13 sampai 16 ceritanya seperti itu. Kronologisnya saudara. Jadi pada saat ketemu Laut Merah, secara logika ini laut. Dan di belakang ada yang ngejar. Dan ini gak akan bisa selamat saudara. Bangsa Israel gak akan bisa menyeberangi Laut Merah. Faktanya seperti itu. Logikanya gak bakal bisa lolos deh. Pasti selesai semuanya. Sama prajurit-prajuritnya Mesir gitu ya. Pasti selesai gitu. Secara logika begitu. Tapi Tuhan berfirman pada Musa, ambil tongkatmu dan ketuk Laut Merah. Dan maka Laut Merah terbuka, terbelah saudara. Karena Musa melihat dan percaya kepada Tuhan bahwa dan beriman bahwa kalau saya nurutin maunya Tuhan, maka sesuatu yang ajaib terjadi. Coba bayangin kalau Musa waktu itu memutuskan untuk, ngapain pegang tongkat terus ngetok-ngetok gitu ya. Kalau gak jadi apa-apa gimana? Pada saat Musa kalau dia sampai melakukan itu, mujizat gak terjadi saudara. Tapi Musa memilih untuk mengikuti Tuhan, mengatasi logikanya dan mengatasnamakan iman dia melakukan itu. Maka mujizat terjadi saudara. Yang ketiga, Daud dan Goliat. Daud itu
waktu itu masih kecil unyu-unyu saudara. Kalau di Alkitab bilang pipinya masih memerah-merah, kulitnya masih putih halus saudara. Tapi dia itu melawan Goliat. Waktu itu Goliat udah sesumbar saudara. Di lapangan perang itu bilang, ayo orang Israel siapa lagi di sini yang berani? Ayo maju, maju, maju. Gak ada yang berani saudara. Tapi Daud bilang, saya berani. Karena buat saya Goliat itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Goliat itu adalah suatu hal tantangan yang bisa dikalahkan oleh Tuhan saya, oleh Allah saya. Daud itu memiliki iman seperti itu. Jadi secara logika saudara, Daud yang kecil, yang unyu-unyu itu gak bakal bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud mau bertindak. Daud mau melakukan hal yang, melakukan imannya. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan memimpin dia. Goliat kalah saudara. Faktanya itu Goliat dikalahkan oleh Daud. Pada saat Daud itu melakukan perbuatan iman yang melampaui logika. Harusnya dia gak bisa ngalahin Goliat. Kalau bukan perbuatan imannya Daud untuk melangkah melawan Goliat. Saya udah kasih contoh 3. Saudara masih yakin gak kita bisa melakukan perbuatan iman yang melampaui logika? Yakin gak? Yakin. Yakin bisa pasti saudara. Nah sebelum itu saudara tadi lihat gak bahwa judulnya itu kita iman versus logika. Sebenarnya bukan iman versus logika saudara. Iman dan logika itu enggak berlawanan. Tapi iman itu harus dilengkapi oleh logika. Harus dilengkapi oleh logika saudara. Jadi iman itu bukan versus logika sebenarnya. Sebenarnya iman itu adalah iman plus logika itu adalah menerima janji Tuhan. Yang benar ini saudara. Judulnya harusnya yang benar ini. Bukan iman versus. Tapi iman harus dilengkapi sedikit oleh logika. Logika yang melengkapi iman. Imannya harus berada di atas logika. Harus berada di atas logika. Logika boleh bertanya. Imannya harus taat. Logika harus boleh bertanya. Tapi nggak boleh menunda untuk melakukan perbuatan iman saudara. Logikanya boleh bertanya. Iman harus taat. Pada saat kita diajar untuk memberi, kita harus memberi walaupun keadaan belum ideal. Pada saat kita diminta untuk mengampuni, kita harus mengampuni walaupun hati ini sesek, kayaknya susah, masih kesel, tapi kita memilih untuk mengampuni. Logika boleh bertanya, iman harus taat. Nah saudara, tadi kan saudara masih ada yang bilang susah, gampang. Saya kasih tips and triknya saudara. Tips and triknya gimana saudara bisa hidup untuk mengandalkan iman yang melampaui logika. Saya kasih tips and triknya ya saudara ya. Tips and triknya yang pertama, kita percaya sama janji Tuhan. Melebihi dari yang kelihatan saudara. Kita baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ya saudara ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Nah saudara, kita itu harus punya percaya sama Tuhan, percaya janji Tuhan. Caranya percaya gimana? Harus kenal dulu saudara, kenal dulu sama Tuhan. Kalau kita gak kenal sama seseorang, bisa gak kita percaya? Gak bisa. Jadi harus kenal dulu. Cara kenalnya gimana? Ya berhubungan terus, berdoa terus, taat teduh terus, baca Alkitab terus, beribadah setiap hari saudara. Harus beribadah setiap hari saudara. Jangan cuma hari Minggu, di rumah juga harus beribadah, berdoa, baca Alkitab saudara. Harus setiap hari. Itu makanya kita kenal sama Tuhan kita. Kalau kita kenal kita percaya sama janjinya dia, benar? Benar. Kalau kita gak kenal, kalau kita beribadah jarang-jarang, gimana kita bisa percaya sama janji Tuhan yang sangat menakjubkan, sangat menakjubkan saudara, sangat luar biasa. Harus begitu saudara, kita harus percaya sama janji Tuhan. Setelah percaya saudara, kita pasti akan memiliki iman yang melampaui logika. Kalau logika bilang harusnya kita gak mengampuni, tapi karena kita percaya sama janji Tuhan, bahwa kalau mengampuni kamu akan kuberikan damai sejahtera kata Tuhan. Pasti kita bisa mengampuni. Karena janji Tuhan iya dan amin.
Percaya sama janji Tuhan. Melebihi dari yang kelihatan. Logika mungkin bilang, orang-orang bilang, lu mah gak mungkin bisa deh keluarga lu dipulihkan. Keluarga lu aja begitu, tapi Tuhan janji akan memulihkan keluarga kita. Orang-orang bilang boleh nggak mungkin, tapi buat Tuhan selalu mungkin. Asal kita mau melakukan tindakan iman. Kitanya harus berubah. Kalau kita mau merubah orang, percayalah yang harus berubah tuh kita dulu. Yang bisa merubah sifat orang tuh cuman Tuhan, saudara. Tapi yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri. Jadi pada saat kita mau merubah orang, kita harus berubah dari diri kita sendiri. Harus kitanya yang berubah dulu, saudara. Pemulihan pasti terjadi. Asal kita mau berubah dan terus percaya sama Tuhan bahwa ini pasti terjadi dalam kehidupan saya. Kalau logika berkata bahwa aduh penyakit kamu mang kayaknya gak bakal bisa sembuh. Tapi Tuhan yakin, Tuhan bilang bahwa segala sakit penyakit telah ditanggung olehku di kayu salib. Oleh kuasa bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya sama Tuhan. Terus lakukan perbuatan iman. Periksa ke dokter, terus makan obat saudara. Pasti terjadi. Janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Pasti. Karena Tuhan tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Pasti terjadi. Yang kedua saudara, gimana cara praktisnya? Kita harus terus-menerus menguji logika dengan firman Tuhan. Segala keputusan kita tanya, ini maunya Tuhan bukan? Atau ini cuman egonya saya? Nafsunya saya untuk melakukan sesuatu. Ini maunya Tuhan atau bukan? Coba belajar tanya. Kalau kita semua yakin dan percaya segala sesuatu yang berasal dari Tuhan penuh damai sejahtera, sukacita. Betul? Betul. Tapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan tidak memiliki damai sejahtera, mungkin itu bukan dari Tuhan. Saya kesaksian sedikit saudara. Jadi dulu sebelum saya tinggal di rumah yang sekarang gitu ya saudara. Saya pernah nyari-nyari rumah sama istri saya di daerah Pakuwon, Jelambar. Nah yang tahu Pakuwon pasti senyum-senyum, saya lihat siapa yang senyum. Oh tahu ya, oke. Udah ada beberapa yang tahu ya. Oke, Pakuwon Jelambar saudara. Jadi pokok dari pas masuk Pakuwon tuh kan ada wihara tuh gede gitu ya. Terus belok situ pokok di hook, rumahnya bagus saudara. Rumahnya bagus, terus udah pokok bagus dah, harganya bagus, masuk terus rumahnya bagus. Di hook ada berapa lantai bekas kafe, wah saya senang gitu ya saudara. Tapi istri bilang gini, nanti dulu, tahan dulu, jangan buru-buru gitu ya. Wah ada brokernya, ada pemilik rumahnya, kita ribut saudara. Saya sampai bilang sama istri, ayo kita keluar dulu ke depan. Wah ngobrol di depan tuh sambil bersih tegang saudara. Pokok harus hari ini. Kita beresin, kasih tanda jadi. Jangan sampai diambil sama orang gitu ya, waktu itu begitu saudara. Akhirnya istri saya nyerah, ya udah deh. Yuk kalau mau gitu ya. Akhirnya kita kasih tanda jadi tuh saudara. Kasih tanda jadi. Akhirnya kita proses KPR saudara. Kita juga KPR karena memang ya duitnya nggak pas tapi kita sesuai budget gitu ya. Kita pakai KPR. Setelah KPR saudara, ternyata hasilnya karena di hook ya saudara, di hook itu ada apa? GSB saudara, yang garis sebadan jalan. Jadi harus dipotong dengan rencana tata kotanya. Jadi biasanya ada mundur ke sana, mundur kiri kanan gitu ya. Setelah dipotong GSB, isinya tuh tinggal 1 meter kali 15 meter saudara. Jadi tinggal lorong begitu saudara. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, tapi enggak ada damai sejahtera di situ. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Tanda-tanda yang bukan dari Tuhan. Pada saat kita melakukan sesuatu, istri kita ribut, suami kita ribut, anak-anak enggak support. Kita mesti ngecek, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, belajar berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini maunya Tuhan bukan. Kalau bukan maunya Tuhan, jangan deket-deketin dari saya. Supaya saya jangan kepengen gitu saudara. Tapi kalau memang dari Tuhan, lancarin urusannya. Saya selalu berdoa begitu sama istri itu, sama Erin selalu ngomong begitu. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan lancarin prosesnya dari sekarang sampai nanti selesai. Tapi kalau bukan dari Tuhan, jauhin prosesnya. Supaya kita tuh gak terus menunggu-nunggu gitu. Jangan lupa saudara, menguji keputusan-keputusan kita terhadap firman. Ini maunya Tuhan apa bukan?
Atau ini maunya saya? Atau ini maunya nafsunya saya untuk memiliki sesuatu? Atau jangan-jangan seperti itu? Kita harus bisa menguji logika keputusan kita itu dengan firman Tuhan. Yang ketiga, berani melangkah untuk melihat mujizat. Jadi saudara, ini ceritanya masih mengenai Abraham, tapi pada saat Abraham itu diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, untuk pergi ke suatu tanah yang berlimpah susu dan madu gitu kira-kira ya. Jadi kita baca dulu di Ibrani 11 ayat 8, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi saudara, kadang-kadang perbuatan iman itu kita disuruh melangkah dulu. Tapi enggak kelihatan ujungnya seperti apa. Kita disuruh melangkah dulu. Ujungnya enggak kelihatan seperti apa. Tapi Tuhan mau kita melangkah dulu. Tuhan mau melangkah dulu. Kalau kita memutuskan untuk ikut melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang itu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau kesaksian lagi saudara. Jadi saya dulu pernah beribadah di Gajah Mada saudara. Di 1C Gajah Mada gitu ya. Waktu itu anak saya masih balita. Jadi sekitar tahun 2000-an awal gitu ya saudara ya. Masih balita. Kita waktu itu terima perintah Tuhan untuk janji iman untuk SICC. Waktu itu SICC baru mau dibangun. Waktu itu kita komitmen, ayo kita lakukan yuk setahun. Komitmen saudara, komitmen setahun, ayo kita lakukan yuk, kita lakukan. Berat saudara, tapi kami berdua memutuskan untuk melakukan. Nggak gede saudara. Waktu itu 100.000 kita komitmen sebulan. Tapi penghasilan kita cuma ya 1,5, 1,7 gitu saudara ya. Jadi 100.000 berarti buat kita waktu itu. Tapi kita mau melangkah. Kita melihat mujizat saudara. Melihat mujizat. Kehidupan kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Luar biasa. Pada saat kita memutuskan untuk melangkah dalam perbuatan iman, maka mujizat akan terjadi. Coba bayangin, Abraham, pada saat Abraham menerima perintah Tuhan, pergi sana. Abraham bilang, nggak tahu tempatnya di mana, nggak kelihatan, bagus nggak? Kasih info dulu, kalau bagus saya berangkat, kalau nggak bagus nggak usah deh. Akhirnya Abraham kalau melakukan seperti itu, dia nggak akan melihat janji Tuhan, benar? Tapi Abraham cukup taat, lakukan firman Tuhan. Disuruh berangkat. Abraham taat. Sama seperti saya, pada saat saya diminta janji Tuhan bahwa perintah Tuhan, ayo janji iman, taat, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Itu 3 tips and triknya saudara. Nah, masih yakin gak gampang apa susah kita melakukan perbuatan iman melampaui logika kita? Gampang apa susah saudara? Gampang, susah, gampang. Yang kompak, ada gampang ada susah gitu ya. Yang kenceng, gampang apa susah? Gampang apa susah saudara? Ada yang gampang ada yang susah, oke. Saudara sadar gak sadar? Ngeh gak ngeh? Saudara tuh pernah melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengalahkan logika saudara. Yakin gak? Saya yakin, karena saya tahu pasti pernah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui logika kita. Yang cowok-cowok nih, yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng pasti pernah nih melakukan ini nih. Tindakan-tindakan yang melampaui logika saudara. Ya kan? Atas dasar apa? Cinta. Sama. Saya tuh kadang-kadang ya, kalau suami istri kadang-kadang suka saya ledekin. Oh sekarang ke gereja gak pernah pegangan tangan gitu ya. Dulu jalan gak pegangan tangan aja ngambek gitu ya. Gak mau dipegang ya tangannya ya gitu ya. Sekarang pegangan tangannya susah saudara. Dulu kalau naik motor pengen nempel. Sekarang nempel apa sih nempel-nempel gitu. Puji nama Tuhan. Cinta saudara harus begitu. Cinta tuh harus dipupuk terus saudara. Makanya saya selalu mengingatkan anggota live saya. Saya tuh suka bawel saudara kalau mengenai yang begitu tuh. Bukannya masalah apa, pengen ngebiasain lagi seperti dulu waktu zaman pacaran. Dulu pacaran mah ya baik-baik. Bicara nih saudara, dari A sampai Z diomongin. Sampai kita tuh kadang-kadang, saya sama Erin gitu ya. Tadi kita ngomongin apa ya, kok udah sampai ke sini ya ngomongannya. Gak ngerti saudara ngomongnya. Sekarang banyakan diem, ngobrol jarang. Masing-masing sibuk, satu HP, satu Netflix. Gak boleh begitu saudara. Cintanya harus dipupuk saudara.
Harus dipupuk, harus dipupuk. Atas dasar cinta itu kita bisa mengalahkan logika. Sama, cinta kita kepada Tuhan Yesus juga bisa mengalahkan logika, saudara. Cinta kita kepada Tuhan Yesus itu dasar melakukan perbuatan iman yang melampaui logika, saudara. Jadi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kita diminta untuk melakukan perbuatan iman, tapi kita mulai saring-saring, wah kayaknya gak masuk logika nih. Kayaknya nanti dulu deh, mesti dicek. Seberapa cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan saudara cuma cinta pada diri saudara sendiri. Tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Makanya perbuatan iman yang diminta agar saudara lakukan tidak dapat saudara lakukan. Karena saudara kurang cinta sama Tuhan Yesus. Jangan lupa. Cinta itu penting. Jadi saudara, atas dasar cinta kita kepada Tuhan Yesus, maka kita dimampukan untuk melakukan perbuatan iman yang melampaui logika. Banyak hal yang Tuhan minta kita lakukan tapi kita mikir-mikir. Kita nimbang-nimbang. Kita nunda-nunda. Tapi hari ini saudara diingatkan bahwa perbuatan iman itu mutlak harus taat. Logika boleh bertanya, tapi gak boleh menunda ketaatan. Tundukkan kepala, kita berdoa.